Oke, selamat pagi semuanya ya. Kembali ketemu dengan saya di mata kuliah jaringan komputer ya, di pertemuan yang ke-9 ini ya. Saya rasa adik-adik semua sehat semua ya, alhamdulillah ya. Dengan pagi yang cerah ini kita masuk ke materi jaringan komputer ya. Jadi kemarin mengulas di pertemuan ke-8 itu mengenai alamat fisik ya. Alamat komputer itu ada dua, ada fisik dan logik ya. Jadi kalau yang fisik itu kemarin sudah saya jelaskan juga ya, yang mana alamat fisik itu adalah alamat yang melekat pada device-nya ya. Contohnya pada device laptop ya, komputer PC ya, itu ada namanya MAC address, itulah alamat fisiknya. Kalau di handphone itu apa? Nah itu ya, email. Nah, itu. Di kendaraan bermotor juga sebenarnya itu memiliki alamat fisik ya, seperti nomor rangka, nomor mesin itu adalah nama alamat fisiknya. Nah jadi itulah contoh dari alamat fisik ya suatu device. Dan kita masuk ke pertemuan 9 ini tentunya suatu device ya yang terhubung dengan jaringan itu memiliki alamat logik ya. Jadi namanya saja logik, secara logika ya, tentunya ini alamat sistem ya. Mungkin secara kasat mata tidak terlihat ya. Ini yang perlu ada dalam suatu device perangkat jaringan ya, agar terhubung ke suatu jaringan komputer ya. Kita masuk. Nah, apakah itu? Itu adalah IP address ya, atau internet protokol. Nah, ada yang tahu mungkin IP address ya? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit saja dulu ya. IP address ini adalah protokol ya. Nah, jadi bukan saja protokol kesehatan ya. Jadi suatu device itu juga memiliki protokol, suatu aturan ya dalam sistem ya. Jadi bagaimana memberikan alamat suatu device ya yang tercampur dalam perangkat yang terhubung ke dalam jaringan ya. Jadi itu penting sekali alamat IP ini. Jadi device yang terhubung ke jaringan itu semuanya wajib memiliki namanya IP address ya. Nah, kita masuk. Nah, IP address itu seperti apa? Jadi IP address ini identitas, merupakan identitas ya. Seperti kalau rumah kita itu ya alamat ya, alamat rumah ya. Jadi untuk kita mengirim suatu barang mungkin ke tujuan, ke alamat, pasti kita membutuhkan alamatnya yang lengkap ya, dari RT RW sampai dengan nomor rumah. Nah, itu nomor rumahnya itu nama IP address-nya ya. Jadi begitupun dalam jaringan komputer ini ya, kita mengirim email ya dari resource ke source yang lain ya, itu juga memiliki namanya IP address ya, supaya bisa terkoneksi satu sama lain dan paket yang dikirimkan itu mencapai ke tujuan yang diinginkan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Pertama ini, nah, bersifat unik ya. Unik itu berarti ya tidak boleh sama ya. Jadi beda antara satu device dengan device lain, IP-nya tidak boleh sama ya. Kalau sama dia terjadi crash ya. Nah, itulah ciri pertama. Yang kedua, IP address yang untuk versi 4 yang kita gunakan ini terdiri dari 32 bit. Ada 4 oktet dan 1 oktet itu terdiri dari 1 atau 8 bit ya, 8 bit binary. Nah, itu terbagi menjadi dua bagian. Ada net ID atau alamat jaringan dan ada host ID, alamat host ya. Jadi dalam suatu jaringan itu ada terdiri dari dua, ada alamat networknya, ada alamat hostnya ya, itu pembagiannya. Dan kelas-kelasnya. Nah, ada juga kelasnya IP address nih ya, bukan sekolah saja yang ada kelas, tapi IP address juga memiliki kelas. Ada kelas A, B, C, dan E. Nah, ini ada 5 kelas ya, jangan sampai nggak tahu. Untuk versi 4 ini ada 5 kelas. Nah, ini saya jabarkan sedikit ya. Untuk kelas IP address di kelas A itu range-nya
dari 0 sampai 126. Nah, karena IP address itu paling maksimal nilai desimalnya ada yang tahu nggak? Nah, betul ya, 255. Jadi maksimalnya IP address itu nilainya 255. Tidak ada IP address yang di atas 255 ya, paling mentok 255. Jadi range-nya antara 0 sampai 126 ya, yang di oktet pertama itu diperhatikan di oktet pertama saja. Itu 0 sampai 126. Nah, itu biasa dipakai untuk jaringan WAN ya. Karena ini skalanya lebih luas. Kemudian kelas B itu dimulai dari 128 sampai 191 ya, di oktet pertamanya juga. Kelas C 192 sampai 223. Nah, kelas D ini 224 sampai 239 ya, dan kelas E 240 sampai 254 ya. Namun untuk kelas D dan E ini tidak digunakan untuk jaringan lokal maupun publik ya. Ini biasanya untuk hanya penelitian, untuk eksperimen ya. Jadi ABC ini yang digunakan untuk jaringan komputer ya. Nah, kemudian ini penggolongan alamat IP-nya tadi ya, dari 0 sampai 126 ya, 255, 255, 255 karena maksimalnya 255 ya. Nah, yang kelas B tadi 128.000 sampai 191, 255, 255, 255. Ini subnet masknya ini defaultnya ya. Kalau yang kelas A 255.0.0.0, yang kelas B 255, 255.0.0. Nah, yang kelas C itu 255, 255, 255.0 itu defaultnya. Ini nanti mungkin kedepannya kita akan belajar tentang subnetting ya, bagaimana menentukan subnet mask ini. Jadi ini nilai defaultnya. Ada juga yang nanti kita untuk prefix 26, 25 itu tentunya subnet masknya beda lagi. Jadi ini nilai defaultnya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini tentang alamat IP. Jadi IP address itu kan dasarnya itu basicnya menggunakan binary ya, bilangan biner ya. Jadi kalau binernya 0 nilainya, karena kan 8 bit tadi ya, alamat IP itu terdiri satu oktetnya 8 bit, jumlah semuanya 32, 8 kali 4, 32 bit. Nah, ini kalau nilainya 0 berarti 0 semua. Nah, nilai 1 semua itu kalau 8 bit nilai 1 semua itu nilainya adalah 255. Saya rasa saya tidak menjelaskan gimana cara mencarinya karena di mata kuliah sistem digital juga sudah dipelajari ya. Nah, contoh ini 192, 168, 3.32. Nah, ini pembagian mana net ID, mana host ID ya. Yang net ID-nya ya itu kemarin sudah kita ulas ya, untuk pembagian mana net ID dan host ID. Kelas C ini kan, kelas C berarti 3 oktet untuk net dan 1 oktetnya untuk host. Jadi di oktet terakhir ini adalah host ID-nya. Nah, ini nilai tadi bilangan binernya ya, 11000000. Nah, ini dapatnya 92. Nah, ini kalau di sistem digital kan secara detail sudah diajari gimana dapatnya, karena nilai awal di bit pertama di 8 bit itu adalah 128, bit kedua adalah 64, jadi ditambahkan jumlahnya 192. Jadi 192 desimal ini binernya ini ya, 8 bitnya 1100000. Dan 168 ini 1010100 ya. Kemudian 32 juga binernya ini 00100000. Dan yang terakhir tadi IP yang hostnya 3 berarti binernya 00000011. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau dijabarkan IP ada 192.168.32.3 dalam bentuk desimal ya, itu binernya adalah ini
Tetra yang kita cari tadi sebelumnya. Oke, nah dia adalah tergolong di kelas C, net ID-nya ini 192.168.32.0 dan host ID-nya adalah 3 di oktet terakhir. Nah, oke. Jadi sepanjang penjelasan ini mungkin ada yang bertanya? Ya, oke, silakan tanya. Pak, nanya Pak. Saya nanya Pak. Iya. Kenapa Pak? IP 127.0.0.0 tidak masuk dalam kelas IP Pak? Oke. Nah, baik sekali pertanyaannya ya. Jadi kenapa IP 127.0.0.0 tidak termasuk di dalam penggolongan IP address? Nah, kenapa? Memang tidak termasuk di sini ya. Karena 127.0.0 sampai 127.255.255.255 itu adalah IP loopback ya, atau IP localhost yang biasa digunakan untuk localhost ya. Nah, itu tidak boleh digunakan karena secara teori langsung kamu bisa praktekkan. Coba tanpa men-setting IP address di perangkat laptop kamu langsung ping saja ke 127 ini, pasti replay. Nah, itu makanya tidak boleh digunakan karena itu sudah merupakan IP dirinya sendiri ya, device itu sendiri ya. Jadi itulah IP loopback, jadi tidak termasuk dalam penggolongan di IP. Itu tidak boleh digunakan ya, yang loopback itu hanya untuk localhost ya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, dikerjakan soal latihan ini. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke, baik. Tag yang kedua, kesimpulannya ya. Jadi dapat saya simpulkan materi kita hari ini ya tentang alamat IP ya. Jadi pengalamatan suatu jaringan itu ada dua tentunya ya. Ada alamat fisik dan alamat logik. Itu dua-duanya ini sangat diperlukan ya. Jadi satu tidak ada itu tidak bisa ya. Dan semuanya itu bersifat unik. Ingat ya, tidak ada yang sama. Walaupun device-nya mereknya sama. Misalnya kamu menggunakan laptop Asus, serinya sama. Tentunya alamat MAC-nya saja sudah beda ya. Dan itu bisa digunakan, banyak manfaatnya. Kalau kamu misalnya kehilangan suatu perangkat ya, kamu mengetahui alamat MAC address-nya, itu bisa ditelusuri ya. Kalau masih terkoneksi ke jaringan itu bisa langsung terdeteksi ya. Nah, itulah fungsi daripada alamat jaringan ya. Jadi saya rasa kesimpulannya di sini saja sampai berakhir karena waktunya terbatas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa komunikasi lewat grup ya. Oke, selamat bekerja. Kita tutup perkuliahannya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semua. Pagi Pak.